Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan materi ujian KSM Kompetisi Sains Madrasah tahun 2021 tingkat kabupaten kota untuk mata ujian matematika untuk Madrasah Ibtidaiyah. Madrasah Ibtidaiyah ini adalah sekolah di madrasah yang setingkat dengan SD. Akan dibahas dua soal. Soal pertama pilihan ganda, soal kedua bentuk esai. Untuk soal pilihan ganda ini saya ambil soal nomor 7. Fikri, Usman, Nur, dan Ratih berlatih menghafalkan Asmaul Husna secara urut selama 3 hari. Rata-rata banyak hafalan mereka sampai pada urutan Asmaul Husna Al-Haq. Jika banyak hafalan Fikri dan Usman masing-masing 5% dan 15% lebih banyak daripada hafalan Ratih, sedangkan hafalan Nur 80% lebih sedikit daripada hafalan Ratih, maka hafalan Nur sampai pada Asmaul Husna pilihannya A. Al-Bari, B. Al-Ghufar, C. Al-Qahar, D. Al-Qabid. Pertama, kita mulai dari sini. Rata-rata banyak hafalan mereka pada urutan Asmaul Husna Al-Haq. Jadi harus tahu dulu Al-Haq itu ada di urutan keberapa pada Asmaul Husna. Nah, sambil mengingat kembali, mari kita baca Asmaul Husna dari Ar-Rahman sampai Al-Haq. 99 ya, 9 kata. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. 9. Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattah. 18. Al-Alimul Qabidul Basitul Khafidur Rafi'ul Mu'izzul Mudhillus Sami'ul Basir. 27. Al-Hakamul Adul Latiful Khabirul Halimul Azimul Ghafurul Syakurul Ali. 36. Al-Kabirul Hafidul Muqitul Hasibul Jalilul Karimul Raqibul Mujibul Wasi'. 45. Al-Hakimul Wadudul Majidul Basyus Syahidul Haq. Al-Haq tadi 45 ditambah barusan 6. Jadi 45 ditambah 6 51. Jadi Al-Haq ada di urutan ke-51. Kemudian di sini rata-ratanya berarti 51. Rata-rata sama dengan 51. Di sini yang jadi fokus adalah hafalan Ratih. Kenapa? Karena hafalan masing-masing, hafalan Fikri, hafalan Usman, hafalan Nur dibandingkannya dengan hafalan Ratih. Maka hafalan Ratih ini kita misalkan. Misal hafalan Ratih sama dengan R. Nah, nanti tinggal hafalan Fikri, hafalan Usman, dan hafalan Nur bagaimana atau berapa. Kita lihat ya, misalkan contoh pertama hafalan Fikri. Hafalan Fikri itu 5% lebih banyak daripada hafalan Ratih. Nah, berarti cara menghitungnya adalah hafalan Fikri sama dengan hafalan Ratih ditambah 5%-nya dari hafalan Ratih. Jadi hafalan si Fikri itu lebih banyak, makanya ditambah. Banyaknya berapa atau penambahannya, yaitu 5% daripada hafalan Ratih. 5% lebih banyak daripada hafalan Ratih. Nah ini ya, 5% lebih banyak dari hafalan Ratih itu ini tambahannya. Nah kalau di matematika kan itu hafalan Ratih kan dimisahkan R kecil tadi, 5% hafalan Ratih. Nah 5% itu 5/100. 5/100 itu 5 dibagi 100 berarti 0,05. Maka hafalan Fikri sama dengan hafalan Ratihnya tadi R kecil ditambah 5% hafalan Ratihnya berarti 0,05 R. R ditambah 0,05 R tentu saja
Nah, 1,05 R. Jadi hafalan Fikri adalah 1,05 R. Nah, begitupun hafalan Usman. Hafalan Usman tidak kita terangkan secara lebih detail seperti barusan, tetapi intinya sama. Hafalan Usman di sini 15% lebih banyak daripada hafalan Rati. Berarti hafalan Usman sama dengan 1,15 R. 15 ini dari ini ya 15. Maka 15% itu 0,15. Kemudian hafalan Nur. Hafalan Nur itu 80% lebih sedikit. Nah, ini mah lebih sedikit. Kalau misalkan hafalan Ratih, misalkan tadi R atau 100%. 100% kita buat dalam bentuk persen. Hafalan Ratih itu 100%. Nah, 100 diambil 80 berarti 20%. 20% dari hafalan Ratih berarti 0,2 R. Jadi hafalan Nur sama dengan 0,2 R. Nah, rata-rata sekarang rata-rata adalah 51. Rata-rata itu kan jumlah data dibagi banyak data. Yang di jumlah datanya adalah ini. Hafalan masing-masingnya ya. Banyak datanya berarti ada 4. Karena orangnya ada 4. Sama dengan 51. Maka, nah ini jumlah datanya yang di atas sebagai pembilang. Dibagi banyak datanya ada 4. Ratih, Fikri, Usman, dan Nur yang 4. Sama dengan 51. Nah, kemudian yang pembilangnya dijumlahkan 1,05 R ditambah 1,15 R kan 2,20 R. 2,20 R atau 2,2 R ditambah 0,2 R berarti 2,4 R ditambah 1 R atau R berarti 3,4 R. Jadi 3,4 R sama dengan 204. 204 itu dari 51 dikali 4. Nah, tinggal dibagi. R sama dengan 204 dibagi 3,4. Hasilnya adalah 60. Nah, R ini adalah 60. R ini apa? Hafalan Ratih. Jadi hafalan Ratih itu ada di urutan ke-60. Nah, ini tidak usah kita cari ya, karena yang ditanya adalah hafalan Nur. Maksudnya tidak usah kita cari apa asmaul husnanya apa gitu. Jadi langsung aja ke hafalan Nur. Hafalan Nur ini adalah 0,2 R. Jadi hafalan Nur sama dengan 0,2 R. Arti dari 0,2 R adalah 0,2 dikali R. R-nya 60. Berarti 0,2 dikali 60. 0,2 dikali 60 sama saja dengan 2 dikali 6. 2 dikali 6 adalah 12. Jadi hafalan Nur adalah hafalan yang ada di urutan ke-12. Nah, kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari. Nah, Al-Bari berarti jawabannya adalah A. Al-Bari. Jadi yang ada di urutan ke-12 atau hafalan Nur ini adalah Al-Bari sampai Al-Bari ya. Nur menghafalnya. Itu nomor 7. Kemudian untuk soal esainya adalah nomor 25. Hanif menyusun bilangan asli dalam baris dan kolom mengikuti pola berikut. Baris ke-1, kolom ke-1, 1. Baris ke-1, kolom ke-2, 5. Baris ke-1, kolom ke-3, 2. Dan seterusnya. Misalkan bilangan 2021 terletak pada baris X dan kolom Y. Nilai X tambah Y adalah, kalau bentuk soal seperti ini kita harus benar-benar paham maksudnya, maksud dari soalnya. Pertama kan pertanyaannya ini bilangan 2021, kita tidak mungkin membuat tabel sampai 2021 ya. Kita di sini harus tahu polanya. Oke, coba kita lihat ya polanya. Baris 1 sampai 3 aja dulu kita lihat, baris 1 sampai 3. Baris 1 sampai 3 itu ternyata angkanya 1 sampai 9. Jadi angka 1 sampai 9 itu ada di baris ke-1 sampai baris ke-3. Ya. Kemudian baris
ke-4 sampai ke-6. 4, 5, 6. Ternyata angkanya angka berikutnya ya, 10. Angka 10 sampai 18. 10 sampai 18 ada di baris ke-4 sampai ke-6. Paling kecil 10, paling besar 18. Kemudian baris 7 sampai 9. Berarti angka berikutnya setelah 18 yaitu 19 sampai 27. Dan seterusnya. Nah, ini apa maksudnya? Berarti maksudnya setiap 3 baris ada 9 angka ya. 3 baris pertama 9 angka, 3 baris kedua 9 angka, 3 baris ketiga 9 angka. Maka untuk mengetahui angka berikutnya itu tinggal untuk mengetahui angka ada di angka keberapa, di baris keberapa, tinggal dibagi 3 aja. Ya, jadi tinggal dibagi 3. Pertanyakan ini 2021. Bilangan 2021 terletak pada baris X dan kolom Y. Berarti karena setiap 3 baris, maka kita bagi 3. Nah, 2021 dibagi 3 itu 673 sisa 2. 673 dikali 3 itu adalah 2019. 2019 sisa 2. Nah, coba apa sih maksudnya ini? Nah, kita lihat yang paling kecil aja dulu ya. Kita lihat paling kecil. Angka yang kecil kita coba. Contoh angka 11. Nah, ini 11 ya. 11 kita bagi 3 ya, karena setiap 3 baris. 3 kita bagi 3. 11 dibagi 3 sama dengan 3, sisa 2. Nah, 11 bagi 3 sama dengan 3, sisa 2. 11 ini yang ini ya. Dibagi 3 sama dengan 3. Jadi lebih. Ini kan barisnya sampai baris ketiga. Nah, tapi dia lebih. Ada sisa. Berarti dia di baris berikutnya. Nah, di sini angka 11 itu setelah 3 itu adalah baris keempat. Baris keempat, kolom ketiga. Angka 11 itu adalah baris keempat, kolom ketiga. Nah, sekarang ini mirip sekali nih. 2021 dibagi 3 adalah 673 sisa 2 tuh ya. Ini 3 sisa 2 ya udah berarti ini. Ini setelah 3 4 kolomnya ya berarti kolom 3 sama karena sisanya juga sama 2. Jadi setelah 673 berarti kolom baris ke 674. Kolomnya ya sama dengan ini, kolomnya adalah 3. Jadi barisnya 674, kolomnya adalah 3. Baris itu sebagai X, kolom itu sebagai Y, maka X-nya adalah 674 dan Y-nya adalah 3. Nah, tinggal X tambah Y, ya udah tinggal ditambahkan X ditambah Y. 674 ditambah 3 sama dengan 677. Nah, itu yang dibahas di sini oleh saya, Mahdi Bahtiar. Mudah-mudahan dapat dipahami terutama bagi adik-adik di Madrasah Ibtidaiyah yang akan mengikuti kompetisi sains Madrasah Ibtidaiyah. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan soal dengan baik dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.